Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farah Ismi Oktaviana, Gavi Nabiha Ramadan, Karina Pradita, Nurwa Khadijah Saidana, Tania Nur Indah Jaya, dan juga Vela Putri Dasya. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia di PT Unilever Indonesia. Yuk disimak teman-teman. PT Unilever Indonesia atau sering disingkat ULI adalah salah satu cabang dari perusahaan gabungan antara Inggris dan Belanda yang melakukan proses produksi berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan juga PT Unilever adalah cabang perusahaan yang sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar dan berpotensi di Indonesia. Selain itu, kemegahan perusahaan inilah yang membuat banyak orang ingin sekali bergabung dengan perusahaan besar ini. Mereka membayangkan betapa kesejahteraan dijanjikan oleh PT Unilever kepada para pekerjanya. Hal itu dikarenakan PT Unilever memang tidak main-main dalam memilih pekerja yang akan berkarir di perusahaannya dengan menggunakan sistem manajemen SDM yang tepat. PT Unilever Indonesia adalah salah satu cabang dari perusahaan gabungan antara Inggris dan Belanda yang telah memproduksi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Hingga saat ini, PT Unilever Indonesia menjadi salah satu perusahaan terbesar dan tentu saja tidak sedikit orang yang ingin bergabung dengan perusahaan tersebut. Hal tersebut didasari oleh komitmen PT Unilever yang tidak sembarang dalam melakukan perekrutan pegawai baru. Perusahaan tersebut selalu mencari tenaga kerja terbaiknya melalui manajemen sumber daya manusia yang tepat. Perekrutan karyawan baru pada PT Unilever Indonesia dilakukan melalui proses seleksi yang ketat. Selain itu, mereka juga mencari lulusan yang terbaik dan juga perusahaan menyediakan program latihan kerja. Untuk seleksi dilakukan beberapa tes, yaitu 1. Tes kepribadian dan minat. Tes kepribadian digunakan untuk mengukur emosi atau perasaan, kemandirian, ketertutupan, serta keterbukaan, kemampuan berinteraksi sosial, kepercayaan diri, dan juga kejujuran. Sementara, tes minat digunakan untuk mengukur pilihan kegiatan individual. 2. Tes prestasi. Tes prestasi digunakan untuk mengetahui derajat seseorang yang telah belajar. 3. Tes bakat. Tes bakat digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam pekerjaannya, melihat potensi yang ia miliki, dan mengungkapkan pelatihan dan pengalaman yang ia miliki. 4. Tes pengetahuan. Tes pengetahuan digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dikuasai sebagai modal untuk keberhasilan pekerjaannya. 5. Tes kesehatan. Tes kesehatan digunakan untuk melihat kesehatan para pelamar, sehingga tingkat ketidakhadirannya nanti akan kecil saat ia telah bekerja di perusahaan. Setelah melalui proses rekrutmen dan juga seleksi, penempatan karyawan sesuai dengan posisi yang tepat akan dilakukan. Tentunya hal tersebut dilakukan setelah melalui beberapa tahapan seperti tes yang telah disebutkan tadi. Seleksi yang dilakukan dengan ketat tersebut diharapkan akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja PT Unilever Indonesia. Strategi rekrutmen, talent management, dan pelatihan SDM di Unilever Indonesia. Strategi yang dapat mendukung dari kegiatan perencanaan SDM di dalam PT Unilever ini adalah dengan membuat program manajemen latihan kerja, yaitu LATKER. Program ini dibuat untuk meminimalisir tidak meratanya SDM di dalam perusahaan. Setelah PT Unilever ini berhasil merekrut individu yang berkompeten dan akan berkarir di perusahaan ini, individu tersebut akan diberikan program latihan kerja. Program ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama ada on the job training. Kegiatan menempatkan calon tenaga kerja pada tempat kerja yang sebenarnya. Di tempat tersebut, calon kerja akan dilatih cara bekerja yang benar dan langsung pada target, tetapi sambil didampingi oleh pembimbing yang ahlinya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan, di mana peserta ini dapat belajar langsung tentang proses produksi, pemasaran, dan keuangan. Kedua, yaitu off-the-job training. Kegiatan kedua yaitu dengan melakukan ceramah seperti perkuliahan mengenai baik buruknya berkarir di PT Unilever.
Keberhasilan program latihan kerja ini juga dinilai dari bagaimana pembimbing menilai kemampuan adaptasi calon tenaga kerja dalam mengikuti budaya bekerja di PT Unilever. Di materi yang keempat, terdapat kelebihan dan kekurangan dari PT Unilever. Kelebihan yang pertama yaitu PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Selanjutnya, PT Unilever merupakan pemimpin pasar consumer goods di Indonesia, lalu memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Kemudian, memiliki perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat penjualan. Kemudian memiliki jaringan distribusi sendiri dan memiliki moto Operational Excellence with no compromise on quality, yang berarti menjalankan operasinya dengan baik tanpa mengabaikan kualitas dari produk. Selanjutnya, PT Unilever juga memiliki kekurangan. Yang pertama, PT Unilever memiliki struktur matriks, yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda, dan resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen, seperti Departemen Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan lain-lain, dengan Departemen Lini Produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Selanjutnya, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, dan yang terakhir, lambatnya konsolidasi intern terhadap pengambilan keputusan. Menurut pendapat kelompok kami, PT Unilever Indonesia telah melakukan perencanaan SDM yang cocok bagi kebutuhan perusahaan dan sudah terbilang mampu memenuhi kebutuhan pencapaian target perencanaan SDM yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh adanya proses seleksi yang ketat dalam perekrutan karyawan baru, lalu setelah melalui proses rekrutmen dan seleksi, para pegawai akan ditempatkan di posisi yang sesuai dari hasil beberapa tes yang telah dilakukan dalam proses seleksinya. Lalu, dengan adanya strategi atau metode yang mendukung pencapaian perencanaan SDM tersebut, juga dibuktikan dengan terbentuknya program Labker atau latihan kerja untuk meminimalisir ketidakmerataan SDM dalam perusahaan. Program Labker dibagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Rekomendasi: melakukan promosi yang merata pada setiap produk, mengembangkan lebih lanjut sistem Labker off-the-job training sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pemikiran yang inovatif serta cepat tanggap di situasi atau permasalahan tertentu, lalu melakukan diskusi bersama dengan metode problem solving sehingga tenaga kerja akan memiliki pola pikir yang cepat dan juga tanggap saat perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan. Berikut beberapa sumber yang kami jadikan referensi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.